Ubah insecure jadi bersyukur. Saya percaya apa yang menjadi kelemahan kita, yang membuat kita insecure, justru adalah cara Tuhan untuk membuat kita bersyukur. Tuhan bisa memakai kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. 1 Korintus 15:43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tuhan bisa mengubah apa yang membuat kita insecure, justru membuat kita jadi bersyukur. Tuhan sanggup mengubah insecure jadi bersyukur dalam hidup kita. 1 Samuel 16 ayat ke-7 berkata gini, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. The real beauty of a woman is in her heart." Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Hari ini saya akan bicara tentang ubah insecure jadi bersyukur. Setiap orang punya insecure, rasa tidak aman, kekhawatiran dalam hidup. Hal-hal yang membuat kita khawatir, takut. Insecurity membuat orang tidak percaya diri dan hidup dalam kekhawatiran. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata gini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Apa yang jadi insecurity dalam hidup Anda? Apa yang membuat Anda merasa khawatir dan tidak aman? Mari bawa itu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Saya ingin share yang pertama-tama, apa yang membuat kita insecure? Biasanya menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita insecure biasanya menjadi tolak ukur atau motivasi dalam hidup kita. Contohnya, karena takut miskin, karena tidak mau dihina, orang fokus kerja keras supaya jadi kaya. Karena takut gemuk atau takut sakit, orang fokus diet dan olahraga. Karena takut pasangan selingkuh, biasanya para istri mulai merawat diri. Apa yang menjadi insecure, rasa tidak aman, kekhawatiran, dapat menjadi hal yang positif dalam hidup kita untuk kita selalu mawas diri dan berusaha lebih. Tetapi insecurity juga bisa membuat orang jadi tidak bersyukur, bahkan menyalahkan Tuhan, minder, tertutup, introvert, negatif, iri hati terhadap orang lain, malah suka mencari kesalahan orang lain, ambisius, cemburu berlebihan, curiga berlebihan. Insecurity punya nilai-nilai negatif dalam hidup kita. Mengapa orang insecure? Ada 3 hal yang saya ingin share. Yang pertama, karena keadaan. Contoh, karena pandemi, bencana alam, orang tentu kehilangan rasa aman. Di dalam masa pandemi ini, pasti banyak di antara kita yang bertanya, ini sampai kapan ya? Lalu ke depan bagaimana? Kita dipenuhi dengan rasa insecurity karena kita tidak pasti dengan masa depan kita. Yang kedua yang membuat orang merasa insecure adalah trauma di masa lalu. Contohnya, waktu kecil pernah mengalami abuse, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, punya pengalaman dihianati oleh pasangan, punya pengalaman ditipu orang. Trauma masa lalu bisa membuat orang jadi insecure dalam hubungan. Yang ketiga yang membuat orang insecure adalah cara seseorang dibesarkan. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan atau keluarga yang tidak sehat dapat menciptakan gambar diri yang buruk, sehingga ia tumbuh jadi orang yang tidak percaya diri, minder, introvert, merasa tidak dikasihi, merasa tidak diinginkan, haus penerimaan orang banyak, bahkan tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Fokusnya selalu pada kelemahan, aku jelek, aku begini. Dan adanya masalah yang mengikuti kemudian adalah kegagalan dalam hubungan karena sulit mempercayai orang. Insecure membawa dampak yang negatif dalam hidup kita. Contoh, waktu kecil oleh orang tua sering dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik. Latar belakang keluarga yang miskin membuat banyak anak tumbuh besar minder dengan teman-teman yang lain. Latar belakang orang tua yang bercerai, broken home, membuat anak jadi tidak percaya dalam hubungan, haus kasih sayang. Penolakan orang tua terhadap anak, contoh ingin anak laki-laki tapi yang lahir perempuan. Bully di masa kecil, dibesarkan dengan lingkungan yang seringkali abusive dengan kata-kata bahkan dengan tindakan.
Ini dapat membuat anak-anak tumbuh besar dengan gambar diri yang buruk, sehingga mereka lahir insecure. Saya ingin bukakan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Setiap orang punya kekuatan dan juga kelemahan. 1 Korintus 15 ayat 40 bilang gini, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Setiap kita dikaruniai Tuhan kelebihan yang berbeda-beda. Tuhan kita adil. Kita harusnya fokus kepada kekuatan yang Tuhan tanam dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap kita itu lahir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari berdamai dengan kelemahanmu. Temukan potensi yang Tuhan tanam dalam hidupmu dan fokuslah mempertajam kekuatanmu. Jadilah ahli dalam apapun yang engkau kerjakan. Saya ingin ingatkan bahwa sekedar cuma bisa itu banyak orang bisa. Kita harus berusaha menjadi salah satu yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kita harus berusaha menjadi orang yang dibutuhkan. Fokus sama kekuatan kita, sehingga kita menjadi orang yang dibutuhkan. Hidup ini bukan hanya tentang prestasi, tapi kontribusi. Hidup bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna. Jangan sampai kita fokus sama kelemahan kita, tapi pastikan kita gali kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Pastikan kita tidak hanya berhenti di level bisa, tapi kita jadi orang yang dibutuhkan. Kita jadi orang yang berguna buat masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. Ingat sekali lagi, hidup ini bukan soal prestasi, tapi kontribusi. Jangan insecure, tapi bersyukur. Kalau kita menghargai Tuhan, maka kita akan bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Sikap hati kita seharusnya Dia penjunan, kita tanah liat. Yesaya 64 ayat 8 berkata begini, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Percayalah gini, sebagaimana Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa itu yang Tuhan pandang baik untuk kita. Sebenarnya manusia yang membuat standar yang kemudian membuat kita sendiri merasa gak sempurna. Contoh, dunia menetapkan standar wanita cantik adalah wanita yang putih. Membuat yang tidak putih merasa tidak cantik. Dunia menetapkan sebuah standar bahwa orang yang cantik harus langsing, sehingga membuat orang yang tidak langsing merasa tidak cantik. Hidung harus mancung, sehingga kita yang kurang mancung merasa tidak cantik. Mata harus belok sehingga yang sipit merasa kurang puas. Sebenarnya, miliki pandangan ini. Tuhan adalah penjunan yang membentuk kita. Dia pasti buat menurut apa yang Dia pandang baik. Tidak mungkin Tuhan bikin kita gak baik. Kita harus percaya dan harus bersyukur. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa itu yang Dia pandang baik bagi kita. Tapi mari saya ingin level down ke pemikiran manusia. Kita merasa kita tidak sempurna. Kita merasa kita diciptakan tidak perfect, tidak sempurna. Kenapa Tuhan ciptakan kita tidak sempurna? 3 hal. Yang pertama, supaya kita tidak tinggi hati. Ketika kita belajar tidak tinggi hati karena kelemahan kita jadi belajar menghargai orang lain juga. Bayangkan kalau kita jadi manusia yang super hebat. Tentu kita akan jadi orang yang tidak tahu menghargai orang lain dengan kehebatan yang mereka punya. Setiap kita punya kekuatan yang berbeda, setiap kita punya kelebihan masing-masing. Kita harus belajar menghargai orang lain juga. Dengan ketidaksempurnaan kita jadi belajar tidak tinggi hati. Yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan kita tidak sempurna? Supaya kita bekerja sama. Kelemahan kita menunjukkan siapa yang kita butuh untuk menolong dan melengkapi kita. Hidup ini harus saling berbagi, saling melengkapi. Bukankah begitu kita membutuhkan pasangan untuk melengkapi hidup kita, membutuhkan orang lain di sekitar kita, karena kita
tidak sempurna, kita butuh mereka. Bayangkan kalau kita bisa mengerjakan semuanya tanpa orang lain, kita nggak mungkin kerjasama. Saya punya keterbatasan, karena itu saya butuh bantuan. Tuhan menciptakan kita tidak sempurna supaya kita butuh yang lain juga. Kita bisa belajar bekerja sama. Yang ketiga, kenapa Tuhan menciptakan kita tidak sempurna? Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Semua orang pasti punya kelemahan, karena itu kita butuh Tuhan. Ingat salah satu malaikat Tuhan yang merasa diri sempurna, dia tinggi hati lalu jatuh. Kita bersyukur karena kelemahan kita melihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya percaya apa yang menjadi kelemahan kita, yang membuat kita insecure, justru adalah cara Tuhan untuk membuat kita bersyukur. Tuhan bisa memakai kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saya bersyukur Tuhan tidak membuat saya jadi orang yang super kaya. Sehingga ketika saya bisa memberi makan lebih dari 5.000 anak di Indonesia, bisa menggaji 120-an guru di seluruh pelosok Indonesia. Orang tahu itu bukan karena saya, karena Henny orang biasa yang gak bisa apa-apa. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya. Dan tidak ada orang yang tidak bisa mengakui bahwa semuanya adalah pekerjaan Tuhan semata-mata. Karena mereka tahu bahwa saya bukan orang yang kaya raya. Di dalam kelemahan kita, justru di dalam hal-hal yang kita tahu kita sendiri tidak mampu, disitulah kita mampu melihat Tuhan bekerja dengan nyata dalam hidup kita. Bukankah di masa pandemi ini, ketika semua serba sedikit, kita justru bersyukur, kita bisa melihat betapa Tuhan setia menyertai kita. Tidak ada satupun dari kita yang dibiarkan Tuhan kelaparan. Bahkan orang-orang miskin yang tidur di jalanan, Tuhan mengirim orang-orang baik seperti Anda untuk menolong mereka. Tuhan itu baik. Kita seringkali fokusnya ke hal yang negatif. Kita selalu mengeluh dengan kekurangan kita. Kita nggak tahu bersyukur. Tapi seringkali Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat ini keren banget. Kita yang mungkin lahir dari keluarga yang hina, keluarga broken home, yang orang tua kita gak jelas kemana. Tapi kita dibangkitkan dalam kemuliaan. Kalau dipikir-pikir, saya besar tanpa didampingi orang tua. Tapi hari ini, saya malah mengajarkan anak-anak muda tentang nilai-nilai moral. Memberi mereka motivasi bagaimana mereka harus hidup. Seperti nilai-nilai sopan santun, integritas, tidak aji mumpung, belajar tahu berterima kasih. Padahal tentu akan menjadi sebuah kenyataan bahwa anak yang besar tanpa orang tua biasanya liar dan tidak tahu sopan santun. Bahkan ada istilah berkata, dasar gak pernah dididik. Tapi kenyataannya, saya yang lahir di keluarga broken home, besar tanpa pendampingan orang tua, hari ini pengajaran saya kuat dalam karakter. Bagaimana saya memotivasi orang-orang muda khususnya untuk menghormati orang tua, tidak aji mumpung dan lain sebagainya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Percayalah, kalau kita bisa bersyukur, Tuhan bisa mengubah apa yang membuat kita insecure, justru membuat kita jadi bersyukur. Tuhan sanggup mengubah insecure jadi bersyukur dalam hidup kita. Saya ingin memberi beberapa pembahasan tentang insecurity dalam hidup orang banyak. Dalam kasus-kasus yang berbeda. Yang pertama, insecure karena fisik yang kurang baik.
Manusia itu selalu melihat penampilan, tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu melihat hati? 1 Samuel 16 ayat ke-7 berkata gini, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. The real beauty of a woman is in her heart." Kecantikan yang sesungguhnya dari seorang perempuan adalah di hatinya. Pernahkah Anda melihat pasangan, orang pacaran atau menikah, yang secara mata, fisik mereka seperti tidak berimbang? Maaf, kita seringkali berkata, kok bisa dapat istri secantik itu ya, padahal suaminya biasa banget. Atau sebaliknya, kok suaminya ganteng banget ya, padahal istrinya biasa banget. Pernahkah Anda melihat pasangan yang seperti itu lalu Anda mulai mengomentari? Saya ingin bilang gini, cinta itu gak bisa milih. Cinta itu urusan kedalaman, bukan permukaan. Orang bisa jatuh cinta bukan karena fisik aja. Banyak jomblo yang insecure, merasa tidak cantik, lalu takut gak ada yang mau. Saya mau bilang gini, perhatikan apa yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Saya mau buktikan bahwa fisik bukan yang utama. Wajah, penampilan itu bisa di-upgrade. Anda bisa belajar dandan. Harta kekayaan itu bisa dicari, orang bisa kerja keras. Tapi ada yang sulit diubah, karakter. Waktu pacaran, kebanyakan pria itu fokus cari yang cantik. Tetapi kalau mau nikah, pasti cari yang baik. Yang wanita, waktu pacaran pasti cari yang tampan. Tapi kalau mau nikah, pasti cari yang mapan. Makanya saya pesan sama anak-anak muda, kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Makanya kita gak heran, banyak pria yang kelihatannya kurang tampan, tapi istrinya cantik sekali. Jawabannya cuma satu, kantongnya bisa menolong. Jangan depresi, jomblo gak laku-laku karena merasa gak cantik. Saya seringkali kalau ketemu sama anak-anak gadis yang belum nikah, saya selalu godain dan dia bilang gini, ayo, belum punya anak udah sebesar ini, diet, olahraga. Kita yang sudah nikah aja berusaha jaga tubuh kita, apalagi yang belum nikah. Urusan kecantikan dan penampilan itu bisa di-upgrade asalkan kita mau berusaha. Mempercantik diri, merubah penampilan kita. Kalau yang pria merasa, saya miskin, mana ada yang mau sama saya. Gampang, kerja keras. Jadilah orang yang berintegritas, bisa dipercaya. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan pasti menyertai. Saya percaya yang bisa diubah, itu Tuhan pasti menolong kita. Tapi karakter merupakan hal yang sulit diubah. Kita yang harus berubah. Belajar mengasihi dirimu sendiri. Jangan tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Karena kalau kamu gak bisa menerima kekuranganmu, kamu gak bisa mengasihi orang lain dengan kekurangan mereka. Karena kenyataannya setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Sama dengan kita. Kalau kita gak bisa menyayangi diri kita sendiri, kita gak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri, kita juga gak bisa mengasihi orang lain dengan semua kekurangan mereka. Ayo berdamai dengan kelemahanmu dan pertajam kekuatanmu. Ada seorang tokoh di Kidung Agung 1 ayat 5 bernama Gadis Sulam. Dia berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Ada seorang perempuan bernama Gadis Sulam dalam Kidung Agung 1:5 ini, yang dia bilang, memang aku hitam tapi cantik, begitu percaya diri. Perempuan rata-rata merasa minder dengan kulit yang hitam, makanya iklan di TV selalu cari cewek gosong lalu berubah-berubah jadi putih dengan pemakaian produk tertentu.
Sebenarnya itu menyinggung sekali. Karena saya sejak kecil sampai sebesar ini gak pernah berubah jadi putri salju hanya karena pakai krim apapun. Saya bilang gini, semua produk dengan iklan begitu itu penipuan massal. Karena saya udah coba semuanya, scrub, lotion, berbagai merek. Gak pernah ngerubah warna kulit saya. Kalau kita memang sudah lahirnya gak putih, gak usah berharap putih, terima dirimu sendiri. Berani berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik. Belajar terima dirimu sendiri. Kalau kamu gak bisa nerima dirimu sendiri, kamu juga gak akan bisa nerima orang lain. Apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, itu yang Tuhan pandang indah bagi kita. Itu yang Tuhan pandang indah bagi dia. Buktinya hitam-hitam gini laku juga. Gak harus putih kan? Mungkin ada di antara kita yang insecure karena masa lalu yang buruk. Saya mau bilang gini, sekalipun kita sudah rusak, Tuhan sanggup memulihkan kita. Yeremia 18 ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita. Saya ngalamin banget dalam hidup saya. Masa lalu yang begitu buruk, hancur. Tuhan kasih saya kesempatan hidup yang baru. Dengan identitas yang baru. Tuhan membuat saya utuh. Apa yang dulu telah menjadi kehinaan bagi saya, hari ini Tuhan sanggup mengubahnya jadi kemuliaan dalam hidup saya. Karena saya mempunyai masa lalu yang buruk, hari ini saya bisa mengajar banyak anak muda bagaimana menang dari kebiasaan buruk. Mungkin ada di antara para wanita, para istri yang insecure karena tidak bisa mempunyai keturunan. Saya ingin ingatkan bahwa perintah untuk beranak cucu dalam Kejadian 1 ayat 28 adalah bagian dalam rencana Tuhan. Tapi yang saya yakini tidak untuk semua orang. Karena buktinya ada wanita yang sudah menikah tapi tidak diberi Tuhan keturunan. Karena anak itu adalah upah, karunia atau pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Maaf, Anda bisa melakukan hubungan seks sebanyak apapun, tapi kalau Tuhan tidak memberikan keturunan, tidak akan jadi juga. Orang bisa berusaha berobat dan suntik sana sini, minum obat ini itu. Kalau Tuhan gak kasih, gak dapat juga. Anak adalah karunia atau pemberian Tuhan, bukan hasil usaha. Seringkali orang merasa insecure, malu. Dan juga ada yang dihina mungkin. Disindir karena tidak bisa punya keturunan. Kuatkan hatimu, dengar anak itu upah pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Kalau Tuhan gak kasih ya berarti itu bukan bagian kita. Sesederhana itu. Mungkin Tuhan mau percayakan kita anak-anak yang banyak tidak punya orang tua. Saya mau bukakan bahwa punya anak belum tentu lebih bahagia. Banyak orang kaya yang anak-anaknya setelah besar tidak bisa nerusin usaha mereka. Bahkan anak-anaknya tidak bisa kerja. Punya anak belum tentu lebih bahagia. Amsal 17 ayat 25 berkata, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Udah disekolahin sampai besar, umur udah 20-an, sekolah gak beres, tiap hari di kamar main game, merokok, internetan, gak bikin apa-apa. Hanya hidup ngabis-ngabisin uang orang tua. Tapi sementara ada orang yang mungkin gak bisa melahirkan keturunan secara biologis, tapi kemudian dia mengadopsi keponakannya, atau dia mengadopsi anak orang lain yang tidak punya orang tua. Lalu anak itu disekolahkan, dibesarkan, dan malah anak itu yang mengurus dia di masa tua. Anak itu yang malah bertanggung jawab buat hidupnya. Punya anak belum tentu bahagia. Lukas 23 ayat 29.
Yesus berkata gini, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Yesus katakan ini. Saya mau bilang gini, hari ini banyak perempuan yang melahirkan. Mereka berduka karena anak-anak mereka. Punya anak belum tentu bahagia. Jangan insecure kalau Anda tidak punya keturunan. Yakini rencana Tuhan. Saya ingin tutup dengan, mungkin ada di antara kita yang insecure dengan masa depan. Khususnya anak-anak muda. Mungkin kita semua. Di dalam menghadapi masa pandemi ini kita mulai insecure dengan masa depan. Saya ingin tutup dengan 3 hal ini. Yang pertama, pertajam kekuatanmu. Lihat apa yang ada di tanganmu. Gali potensimu. Apa yang kamu paling bisa? Apa keahlianmu? Apa passion terbesarmu? Kerjaan apa yang kamu paling nikmati? Kamu mampu melakukan dengan konsisten dan siap bayar harga. Itu merupakan passion. Sesuatu yang membuat kamu siap bayar harga, kamu akan konsisten di situ. Temukan itu dan pertajam itu. Ketika saya berkata pertajam, berarti keahlian itu perlu diasah. Harus belajar lagi. Kalau gagal, coba lagi. Pertajam. Yang kedua, andalkan Tuhan. Minta hikmat Tuhan dan lihat jalan yang Tuhan buka. Saya selalu percaya bahwa kalau sesuatu itu dari Tuhan untuk kita, pasti akan ada penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan bicara soal orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong dan memperlengkapi kita. Dan juga jalan yang terbuka, dananya ada. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita insecure dengan masa depan, mari andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Yang terakhir, hiduplah takut akan Tuhan. Karena diberkati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan terlibat dalam hidupmu. Asalkan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Berkat itu bukan tujuan, tapi akibat. Saya tutup dengan ayat terakhir, Mazmur 112. Judul perikopnya, bahagia orang benar. Ini merupakan kunci hidup dalam rasa secure, rasa aman. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ke 9 berkata begini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sebab ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Jangan mengejar berkat, karena berkat bukan tujuan tapi akibat. Yang harusnya jadi tujuan adalah gini, pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jaminan firman Tuhan dalam Mazmur 112 ini adalah hidup kita dan anak cucu kita pasti diberkati. Kita akan selalu hidup dalam pertolongan Tuhan. Dikatakan dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Hidup dalam damai sejahtera. Dikatakan firman Tuhan, ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Kalau kita mau hidup dengan rasa aman, dengan rasa secure, supaya kita bisa membuang rasa insecure, pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengasihi dirimu sendiri. Jangan sampai lupa bersyukur. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan sudah kasih sama kita, itu adalah yang terbaik
untuk kita. Mari ubah insecure jadi bersyukur. Filipi 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau kami tidak bisa menerima kelemahan diri kami sendiri, kalau kami nggak mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kasih buat kami. Seringkali kami tidak bisa menerima kekurangan kami, seringkali kami kesal dengan apa yang ada di hidup kami. Tuhan, kami ingin belajar mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kasih. Terima kasih kalau kami boleh lahir sehat dan sempurna. Makasih Tuhan. Bahkan bila ada di antara kami yang lahir tidak sempurna, saya percaya bahwa rencana Tuhan tetap sempurna bagi kami. Biar kiranya Tuhan boleh memakai kelemahan kami menjadi kekuatan dan kehinaan kami jadi kemuliaan. Tuhan, pakailah kelemahan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami mau bermegah di dalam kelemahan kami, karena disitulah kami boleh melihat kuasa-Mu sempurna. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Bebaskan mereka dari rasa insecure. Dan biarlah kami semua boleh bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya Anda telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan melalui sosial media saya dan juga di akun YouTube Henny Kristianus. Pertanyaan yang pertama adalah, saya mau nanya dong, sebenarnya saat teduh yang baik dan benar itu gimana ya? Dan apakah saat teduh itu harus selalu dilakukan pada pagi hari? Mohon penjelasannya ya Kak, terima kasih. Saat teduh merupakan waktu teduh di mana kita mengambil waktu dengan Tuhan. Yesus memberi teladan, Yesus berdoa pagi-pagi benar. Tetapi di waktu-waktu lain Yesus juga menyendiri untuk berdoa. Tidak selalu di pagi hari. Jadi saat teduh boleh dilakukan kapan saja, di waktu di mana kita bisa fokus dengan Tuhan saja. Tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu. Esensinya adalah kita bisa memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Ambil waktu menyembah Tuhan, ambil waktu mendengar suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saat teduh harusnya menjadi sebuah kesukaan, menjadi sebuah kerinduan, bukan beban. Nah, seringkali ketika kita dipaksakan harus melakukannya pada pagi hari, kita kemudian bolong-bolong, gak bisa bangun lalu gak saat teduh. Saat teduh itu harusnya bukan jadi beban, tapi jadi satu kerinduan. Yang kedua, Bu, gimana ya kalau pacar saya mau cepat ajak menikah, tapi pekerjaannya hanya dengan berpenghasilan UMR kota setempat. Dia duda memiliki anak 1 dan saya janda memiliki anak 1. Saya takut hidup tidak berkecukupan. Jadi gimana Bu Pendeta? Apakah saya harus mengiyakan atau pending untuk sementara waktu? Apa tujuan kita menikah? Apakah untuk dicukupi kehidupan saja? Kalau Anda tidak cukup mencintai pria ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, jangan menikah. Karena kalau kita menikah, kita bukan cari benefitnya. Kita menikah itu kita harus siap menerima segala kelebihan dan kekurangan. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih itu begitu hebatnya sampai membuat kita mampu menerima kesalahan bahkan kekurangan pasangan. Saya percaya kalau Anda sungguh-sungguh murni mengasihi calon pasangan Anda tidak masalah gajinya berapa. Seperti saya contohnya, saya menikah dengan Pastor Jojo ketika calon suamiku waktu itu tidak berpenghasilan lebih tinggi dari saya. Kami mulai sama-sama dari nol, bangun hidup kami sama-sama. Kami saling memberi karena kasih harusnya saling, bukannya mengambil tapi memberi. Ketika kita benar-benar mengasihi seseorang, kalau memang gajinya cuma segitu, kita harus bekerja untuk mencukupi dan membantu kebutuhan rumah tangga. Banyak wanita yang menikah hanya untuk mendapat support hidup, rasa aman, supaya tidak susah. Saya bisa mengerti ada wanita-wanita yang mungkin memang dilahirkan katanya tidak bisa bekerja. Tapi dengar baik, kenyataan yang dibagikan
di lewat pertanyaan ini membuktikan bahwa Anda belum sungguh-sungguh mengasihi calon pasangan Anda. Sebaiknya didoakan lagi. Yang terakhir, kalau kita selalu rasa mau bunuh diri, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tolak roh bunuh diri. Berdoa, minta hamba Tuhan mendoakan supaya roh bunuh diri itu dilepaskan. Yang kedua, bereskan apa yang membuat kita ingin bunuh diri. Karena seringkali kita sering ngomong sembarangan bahwa saya akan bunuh diri atau saya akan mati. Hati-hati, iblis akan mengklaim omongan kita. Jangan suka bicara sembarangan. Kalau Anda ingin bunuh diri, pasti ada penyebabnya. Bereskan dulu penyebabnya. Mau didoakan berapa kali oleh siapapun, tidak akan gunanya kalau Anda sendiri suka ngomong sia-sia, bilang mau bunuh diri, suka mengancam mau mati, dan tidak menjaga diri. Banyak orang tidak ngomong mau bunuh diri, tapi mereka tidak urus hidup mereka baik-baik. Makan sembarangan, tidak mau olahraga, hidup sembarangan. Ngerokok terus, secara tidak langsung mereka sedang berusaha bunuh diri. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati.